Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, tangan di dada. 3, 4, tangan dilipat. 5, 6, 7, 8. Ayo kita menghadap ke depan. 9, 9, 10. Ayo kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas Husen, silakan pimpin doanya. Yang mana tadi? Semua siap. Berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahma. Artinya aku rela Allah itu Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku dan rasulku. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah hukum yang baik. Amin. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan membaca surat Al-Ghasyiyah. Silakan anak ibu semuanya.
Kemudian kita lanjut literasi membaca surat At-Taubah ayat 103. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tutah Apa kabarnya anak ibu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tiara. Kemana dia? Sakit dia. Ya, semoga Tiara cepat sembuh ya. Kemudian setelah membaca doa dan surat pendek tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta anak ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang ayo membayar zakat. Kita tahu sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19. Untuk itu anak ibu perlu melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Agar kita senantiasa jauh dari virus-virus yang mengganggu kehidupan kita. Kemudian tadi Ibu katakan bahwa pembelajaran kita sekarang ini tentang materi ayo membayar zakat dengan kompetensi dasarnya yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Kemudian untuk KD yang kedua yaitu 47, ini adalah KD keterampilan, yaitu menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian setelah pembelajaran ini, anak ibu diharapkan dapat setelah berdiskusi nantinya dan mencari dari berbagai sumber, anak ibu nantinya diharapkan yang pertama dapat membiasakan membaca dalil tentang kewajiban berzakat ini sebelum belajar. Yang kedua, memiliki sikap peduli dan kerjasama dalam kelompok. Itu adalah tujuan pembelajarannya untuk sikapnya. Kemudian untuk pengetahuannya, anak ibu nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Yang kedua, anak ibu nanti dapat menemukan dalil yang mewajibkan kita untuk membayar zakat dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya, anak ibu nanti diharapkan dapat menunjukkan contoh hikmah zakat, hikmah berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita tahu zakat itu termasuk rukun apa, Nak? Rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Kita tahu rukun Islam itu apa? Itu kewajiban. Apa itu? Rukun Islam kewajiban umat yang harus kita
kerjakan, yang harus kita kerjakan. Berkaitan dengan materi kita yang lalu tentang hari kiamat. Hari kiamat itu termasuk rukun apa? Rukun iman. Rukun iman, kemudian rukun Islam. Semua itu adalah kewajiban kita orang yang harus kita kerjakan. Kalau kita kerjakan kedua-duanya itu rukun iman dan rukun Islam, maka kita akan menjadi orang Islam yang sempurna. Insya Allah nanti masuk surga. Ini begitu. Jadi penting sekali bagi kita mempelajari tentang berzakat ini karena merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi dari pembelajaran ini nantinya anak ibu bisa menjelaskan tentang pengertian zakat, bisa juga menjelaskan tentang dalil-dalilnya yang mewajibkannya. Paham sampai di situ? Ya, kita lanjut langkah berikutnya. Kita akan memperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kita berawal dari mengamati gambar. Coba sekarang anak ibu buka bukunya halaman 34. Ya. Gambar yang ibu tampilkan di depan itu sama dengan gambar yang ada di buku anak ibu semuanya. 34 Azani. Nah, halaman 34. Ya. Gambar yang pertama halaman 34. Gambar yang pertama apa itu? Tentang apa? Tentang membayar zakat. Tentang ada orang membayar zakat. Di mana peristiwanya terjadi? Di masjid. Ada dua unsur di sana. Ada yang membayar, siapa lagi? Ada yang menerima. Bagus sekali. Gambar yang kedua tentang apa? Ada di sana yang membeli, ada yang menjual. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pasar. Jadi apa mereka tujuannya ke pasar? Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli. Gambar ketiga tentang apa? Orang yang bekerja di kantor. Itu adalah suatu pekerja. Apa tujuannya ke kantor? Untuk menafkahi keluarganya. Bagus sekali Alfi. Nah, karena nanti hasil kerjanya itu dia dapat apa, Nak? Dapat uang. Kemudian gambar keempat, bertani. Jadi gambar keempat itu bertani. Di mana itu terjadi? Di sawah. Semuanya itu terjadi. Yang keempat itu terjadi di sawah. Ngapain petani itu ke sawah biasanya? Menanam padi. Jadi dari ada 4 gambar tadi akan kita bahas satu persatu. Ibu bagi kelompoknya ya. Nah, kelompoknya kita bagi. Kelompok 1 yaitu Revi Ramadhani, Aldo Ramadan, dan Vanessa. Kelompok 2 Zaitun, M. Hussein, dan Afra Tiara. Kelompok 3 Alfi, kedua Azani, kelompok yang ketiga Melani. Kelompok 4 Yulia Indri, kemudian kedua Serli, yang ketiga Geni Latifah. Jadi tugas kelompok ini nantinya akan membahas lebih jelas tentang gambar. Jadi kelompok 1 akan menjelaskan lebih rinci tentang apa yang terjadi dalam gambar yang pertama. Nah, kelompok 2 akan membahas tentang gambar yang kedua. Kelompok 3 akan menjelaskan apa-apa peristiwa yang terjadi pada gambar yang ketiga. Sedangkan kelompok 4
akan menjelaskan hal-hal yang terjadi pada gambar yang secara mendetail, secara jelas. Sekarang silakan anak ibu duduk per kelompok yang telah dibagi tadi. Sekarang anak ibu sudah berada di kelompoknya? Kelompok 1 tadi akan menjelaskan tentang gambar yang pertama. Mana kelompok 1? Ya, jadi kelompok 1 menjelaskan gambar yang pertama. Kelompok 2 menjelaskan tentang gambar yang kedua. Siap kelompok 2? Siap. Kelompok 3 akan menjelaskan gambar yang ketiga. Siap? Siap. Kelompok 4 akan menjelaskan gambar yang keempat. Silakan anak ibu sekarang berdiskusi dengan kerjasama, dengan memperhatikan teman-temannya. Jangan pendapat kita sendiri saja. Silakan cari pembahasannya di buku sumber yang telah ada sebanyak-banyaknya. Silakan mulai. Wah, ibu beri waktu 5 menit. Tidak lama-lama ya. Cari pembahasannya. Balik bukunya. Ya, dicari. Husain mencari, Zaitun juga mencari. Nanti disatukan pendapatnya. Di dalam buku sumber kita, kemudian di buku satu lagi kan kita ada 1-2 itu. Silakan dicari di sana. Gimana? Halo? Masih ada orang? Hello? Hai. Hello, hai. Nah, waktunya sudah habis. Selesai? Mantap. Silakan sekarang pilih dari anggota kelompoknya siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa membacakan? Fani. Kelompok 2? Husain. Kelompok 3? Alfi. Kelompok 4? Shirley. Bagus. Sekarang kita bergiliran akan menjelaskan satu persatu tentang gambar yang di depan. Silakan kelompok 1. Ya, berdiri. Berdiri Fani. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan cerita yang kami diskusikan dari kelompok 1 tentang gambar nomor 1 terjadinya di masjid. 1, mereka sedang menerima zakat. 2, ada yang sedang membayar zakat. Amil zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya dengan baik sekali. Bagaimana kelompok lain? Sudah sesuai yang disampaikan oleh kelompok 1 dengan gambar yang ada di depan? Sudah? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Bagus. Sekarang giliran kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya tentang gambar yang kedua. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok 2. Peristiwa di pasar yang terjadi proses jual beli. Di dalam jual beli terdapat penjual dan pembeli. Pembeli pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian penjual ke pasar untuk menjual barang dengannya agar mendapat uang. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kata mereka itu peristiwa gambar kedua itu terjadi di pasar. Katanya benar apa salah? Benar. Di sana katanya ada penjual dan pembeli. Benar? Benar.
Katanya penjual itu ke pasar untuk menjualkan barang dagangannya agar dapat uang. Sementara pembeli untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Benar? Benar. Sudah bagus? Bagus. Sudah sesuai? Sudah. Selanjutnya kelompok 3 akan menjelaskan tentang gambar yang ketiga. Siapa? Alfi. Silakan Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang gambar ketiga. Peristiwanya terjadi di kantor. Orang ke kantor untuk kerja agar memberi nafkah atau memperoleh uang. Ya, bagus sekali kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya. Kata kelompok 3, gambar ketiga itu peristiwanya terjadi di kantor. Orang ke kantor katanya pergi bekerja. Supaya apa bekerja? Mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya. Benar? Benar. Apa yang disampaikan kelompok 3 sudah benar? Benar. Sudah sesuai dengan gambarnya? Sudah. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok 4 akan membacakan hasil diskusinya. Siapa? Shirley. Silakan Shirley dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan gambar keempat. Orang-orang yang bekerja di sawah disebut petani. Petani menanam padi agar nanti menghasilkan padi. Kemudian padi dijual dan menghasilkan uang. Ya, bagus sekali kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kata kelompok 4, gambar yang keempat itu menjelaskan peristiwanya terjadi di sawah. Di sana ada petani. Mereka menanam padi. Padi itu nantinya akan dijual oleh petaninya untuk menghasilkan uang. Jadi dari gambar yang 4 di depan, jelas bagi kita gambar 1 itu adalah amil zakat. Gambar 2, 3, dan 4 itu semua adalah pekerjaan. Pekerjaan biasanya menghasilkan uang karena nanti ada gajinya, mungkin ada apa yang dijual juga mendapatkan uang itu termasuk harta. Kemudian gambar pertama tentang amil zakat. Amil zakat itu siapa itu? Orang yang berhak menerima zakat. Sementara harta itu yang akan dibayarkan zakatnya. Dari gambar itu kita kaitkan kira-kira apa pengertian zakat itu sesungguhnya. Jadi tugas kita selanjutnya apa? Mencari pengertian zakat. Masing-masing kelompok akan mencari pengertian zakat lagi. Silakan bekerja. Waktunya 5 menit. Tugas kita selanjutnya silakan cari pengertian zakat. Nanti siapa kelompok yang paling cepat menemukan, dia yang membacakan terlebih dahulu. Ayo segera berdiskusi. Nggak apa-apa. 2,5 kilogram atau 3,5 liter setiap orang. Iya, boleh. Boleh. Udah ketemu kelompok 3? Kelompok 3 udah. Kelompok bagus. Kelompok 4 sudah?
Kelompok 4 ada ketemu? Ada kerjasama mencarinya? Nah, nanti membacakannya. Tadi udah siapa membacakan? Diganti lagi orangnya. Biar kita bergantian. Jadi semuanya jadi anak pemberani. Maju ke depan. Sudah ada yang siap? Sudah. Siapa yang siap duluan? Siapa yang siap duluan? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 juga? 3? Kelompok 4? Nah, silakan sekarang kelompok 2 dulu yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pengertian zakat dari kelompok 2. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah membacakan hasil diskusinya tentang pengertian zakat. Katanya zakat itu harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Mereka sudah bersemangat membacakan hasil diskusinya tentang pengertian zakat. Kata mereka zakat itu adalah bahan makanan atau beras yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,5 kg untuk setiap orangnya. Bagus sekali. Kita lanjut sekarang kelompok 3 akan membacakan hasil diskusinya tentang pengertian zakat. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Bagus sekali kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah. Ya, kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Mereka menyebutkan tentang pengertian zakat fitrah. Katanya bahan makanan yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap orangnya. Sekarang giliran kelompok 4. Siapa yang membacakan kelompok 4? Latifah, silakan Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan dan mendiskusikan tentang pengertian zakat. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah membacakan diskusinya. Silakan sekarang anak ibu tepuk tangan untuk kelompok 4 yang meriah satu kali lagi. Bagus sekali, kelompok 4 telah membacakan hasil diskusinya.
Kata mereka zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Dari hasil diskusi anak ibu tadi ada yang menjelaskan tentang zakat mal, ada yang menjelaskan tentang zakat fitrah. Perlu ibu perbaiki sedikit, ditegaskan lagi tentang pengertian zakat ini. Nah, perhatikan ke depan. Zakat, untuk lebih jelasnya, zakat yaitu secara bahasa, zakat itu berasal dari kata zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Itu pengertian zakat menurut bahasa. Jadi asal katanya zaka yang artinya suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Tadi anak ibu menyampaikan pengertian menurut istilahnya, ada zakat mal, zakat fitrah. Ini menurut bahasanya. Jadi zakat, kata zakat berasal dari kata zaka. Apa arti zaka itu? Suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Kemudian secara istilah, menurut istilahnya zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan. Nah, dia karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Coba kita ulang bersama. Zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan ini. Jadi jelas bagi kita dari gambar yang kita perhatikan tadi, ada hartanya, kemudian ada yang berhak menerimanya. Kemudian lebih jelas lagi nanti ada ketetapan-ketetapan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu nantinya. Ada syaratnya nanti. Paham sampai di situ? Paham. Jadi jelas bagi kita pengertian zakat secara istilah yaitu harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sekarang kita sudah tahu pengertian zakat yang tadinya kita masih kurang paham pengertian zakat ini. Sekarang anak ibu sudah paham semuanya? Sudah. Jadi sudah tahu kita apa itu zakat. Tidak hanya sekedar ikut-ikut. Kemudian lagi tentu dalam beribadah kita juga harus tahu dasar hukumnya kita beribadah itu atau dalilnya. Jadi kita beribadah itu tidak ikut-ikutan orang. Orang berzakat, kita berzakat juga. Jadi ibadah itu jangan ikut-ikut. Nah, kita beribadah ada ilmunya yang harus kita ketahui tentang ibadah itu. Seperti hari ini kita akan berzakat, tentu tahu kita dasar hukumnya, dalilnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita itu wajib berzakat. Nah, sekarang tugas selanjutnya anak ibu mencari dalil atau dasar hukum yang mewajibkan kita berzakat. Kelompok yang tercepat nanti akan memperoleh hadiah. Nah, bagus. Kelompok 1 sudah siap. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan diskusi kami dari kelompok 1. Dalil mewajibkan berzakat dalam surat At-Taubah ayat 103.
Ya, bagus sekali kelompok 1. Katanya dalil zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Mereka mengatakan dalil zakat terdapat dalam surat At-Taubah 103. Sekarang kelompok berapa lagi? 2. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil yang mewajibkan berzakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, bagus sekali kelompok 2. Katanya dalil tentang zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Bagus. Sekarang kelompok 4. Bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Dalil yang mewajibkan berzakat dalam surat An-Nisa ayat 77. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Melani duduk. Mereka sudah membacakan hasil diskusinya. Katanya terdapat dalil dalam surat An-Nisa ayat 77. Nah, udah ketemu bukunya? Ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Siapa yang bacakan hasil diskusinya lagi? Melani. Kepada Melani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami tentang surat Al-Taubah ayat 3. Ayat 103. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kata mereka dalilnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Ya, bagus sekali semua kelompok. Untuk tepuk tangan untuk semua kelompok. Semua anak ibu adalah anak-anak hebat. Sudah bisa menemukan dalil tentang kewajiban membayar zakat. Sudah? Tepuk semangat. Nah, dari tadi kelompok 1 katanya dalilnya dalam surat At-Taubah 103. Kelompok 2 katanya dalam surat At-Taubah 60. Kelompok 4 katanya dalam surat An-Nisa ayat 77. Kelompok 3 katanya dalam surat At-Taubah ayat 103. Semua yang disampaikan oleh anak-anak hebat ibu adalah benar adanya. Untuk menambah pemahamannya, ada tambahannya lagi. Perhatikan ke depan. Ya, tadi anak ibu mengatakan ada dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 103, benar? Kemudian ada juga dalam surat An-Nisa ayat 77. Nah, itu juga benar. Kemudian tadi ada juga yang menyatakan surat At-Taubah ayat 60.
Nah, ditambah lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 juga ada dijelaskan tentang zakat ini. Pasti anak ibu sering mendengar dalilnya ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian di dalam hadis, selain di dalam Al-Quran, dasar hukumnya itu terdapat juga di dalam hadis. Bah, perhatikan ke depan. Bunyal Islamu alal khamsi katanya. Minha iya ita'iz zakat. Diulangi lagi. Bunyal Islamu alal khamsi. Minha ita'iz zakah. Artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Salah satunya yaitu membayar zakat. Jadi udah jelas bagi kita, selain di dalam Al-Quran, dalilnya juga terdapat di dalam hadis. Di dalam Al-Quran dijelaskan selalu beriringan antara sholat dan zakat itu. Artinya apa? Zakat itu penting untuk kita laksanakan. Kapan? Ketika kita sudah memiliki kemampuan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Bagus sekali. Sampai di situ ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan tentang pengertian zakat? Tentang dalilnya? Tidak. Coba kita baca dulu bersama tentang dalil surah Al-Baqarah ayat 43 ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, paham sampai di situ? Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu zakat menurut bahasa berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalil yang mewajibkan zakat dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat An-Nisa ayat 77. Ya, bagus sekali Indri, tepuk tangan semuanya. Indri sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Kemudian setelah ini kita akan mengerjakan latihan di LKPD. Sekarang setelah berkelompok anak ibu kembali duduk seperti biasa. Untuk membuktikan pemahaman anak ibu tentang materi kita tadi, kita akan mengerjakan latihan di LKPD yang telah ibu sediakan. Bagikan ke temannya. Ini berapa orang? 3.
G. Ambil Aldo. Sudah dapat semua? Langsung kerjakan di kertas tersebut. Cari jawabannya yang benar sesuai pelajaran kita tadi ya, cari. Zakat. Apa dalilnya? Tuliskan itu. Surat apa? Ayat apa? Sudah selesai, Raffi? Artinya jangan lupa dibuat. Perhatikan ke depan. Anak ibu semuanya sudah selesai melaksanakan tugas di LKPD-nya. Untuk tugas di rumah, tulislah surat At-Taubah ayat 103 beserta artinya dengan rapi dan bagus. Jadi mulai tulisan Arab itu dari kanan kita sampai ke kiri. Nah, pakai pensil boleh, pakai pena boleh. Yang penting tulisannya rapi dan bagus. Kemudian tugas selanjutnya anak ibu hafal surat At-Taubah ayat 103 itu beserta artinya. Nanti minggu depan akan kita ambil nilai prakteknya ya. Menghafal surat At-Taubah ayat 103. Paham? Udah ditulis? Silakan ditulis PR-nya. Dah? Jadi PR-nya nanti dikumpul minggu depan ya. PR yang tadi dikumpul minggu depan. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu yang akan datang, materinya tentang macam zakat beserta ketentuannya. Kemudian yang kedua kita nanti akan menghitung zakat yang harus kita bayarkan untuk keluarga kita masing-masing. Berapa keluarga anak ibu nantinya kita hitung berapa zakat fitrah yang wajib kita bayarkan untuk satu keluarga kita itu. Paham? Jadi materi kita silakan anak ibu baca nanti di rumah materinya tentang macam-macam zakat dan ketentuannya. Kemudian kita akan menghitung zakat yang harus dikeluarkan zakat fitrah yang harus dikeluarkan masing-masing keluarga kita. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.